Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Aku harus memberitahu para pemuda. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang, Bung? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata, Bung. Kalau begitu, kita harus segera memperolehkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah ada beberapa lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Teman-teman sekalian, jika kalian mendengar tentang kesalahan Jepang, belum kawan dari mana kau datang ini? Saya dan sekali berkumpul dari ia mendengar suara radio mengumumkan tentang cerita-cerita itu. Berarti negeri kita dalam kondisi vakum obor. Benar, demikian ini saya mohon Anda di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memperolehkan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus menentukan. Karena dalam hal itu kalian harus berpikir dengan sekarang untuk melakukan nomor ini. Sedangkan saya dan Bunda Rus akan memintakan anggota pemerintah lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Baiklah kalau begitu. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Karno. Karno. Ada apa ya? Kami ada perlu dengan Bung Karno. Ada apa? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Ini semua pemenang PPKI. Tapi di saat yang tepat, Bung, rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Ini padang leherku. Sekarang saya tahu kepercayaan dan penggal leherku malam ini juga. Tenang. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Soekarno dan mengira diri saudara telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, lantas, mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk mengomitkan kemerdekaan? Aku tidak sudah menjadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Tidak bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Jepang sudah kalah dengan presidennya. Gimana ini, Bung? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Tunjukkan padaku. Apa tindakanmu yang akan menyelamatkan jika ada pertumpahan darah? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula berakhirnya penderitaan rakyat yang sudah jauh selama ini, Bung. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita. Baiklah, tapi berikan kami waktu berunding itu sebentar. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera mengomitkan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berlihat kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Mereka itu masih muda, pemikirannya itu masih pendek. Jadi kita abaikan saja.
Yang penting kita memikirkan ke depannya seperti apakah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya kalau Antiwo tidak menyetujui kita harus cari jalan keluarnya. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bupati dan Soekarno keluar dari Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Di mana kita mengasingkan, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Baiklah kalau Para pemuda pun menyetujui ide dari Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka jika kembali ke Jakarta. Akankah Anda bersemangat itu? Kau bisa percaya pada aku, Nak. Baiklah, akan saya tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak. Maaf saya, Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu silahkan. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, sekarang jelaskan apa maksud saudara sekalian membawa kita ke sini. Bukan dengan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali, Bu. Bukankah Menpora sudah mengatakan kepada kalian bahwa masalah ini akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar katanya, Bu. Tapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI berlangsung, Bu? Kalau kita bisa bergerak dengan sendiri, memang benar PPKI menguntungkan Jepang, Bu. Kami ini memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, Bu. Pendapat itu memang benar. Namun, kita masih belum siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih butuh yang namanya pola. Pendapat itu memang benar. Namun, kita masih belum siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan kekuatan dari Jepang untuk merdeka. Tetapi bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya terjemahan semata? Apa yang dilakukan, Bu? Apakah selamanya keselamatan itu kita harus mempromosikan kemerdekaan ini sekarang juga? Biarnya bertahun-tahun berbunuh anak di tanah air dan bangsa itu. Mereka pun bebaskan. Inilah saatnya. Baiklah saudara sekalian, mari bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Itu mungkin, Bu. Asalkan kita berusaha, pasti akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita cukup. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Baiklah. Pada pukul 5:30 sore, Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Kalau mungkin, ya kita akan melaksanakannya suatu hari.
Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh teman-teman Mas Nabung, tapi hari sudah malam. Pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kalau kita akan merencanakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Ayashi nasai, nashitano. Moshi wakarimasen ga, kono yoru ni ojamashimashita. Yokujitsu, okonawareru tokujitsu. Hanashi au basho itsu yo desu. Untuk posisi nara haite kudasai. Watashi mo kono misu o kite desu desu. Anata ga nozomu ne o shikate kudasai. Watashi wa kekeshi ni ikimasu. Arigatou nakama. Menurut saya, naskah di jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI pembentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian mempunyai usulan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya, Bung. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkaca jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul bagaimana yang menandatangani cukup 2 orang. Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga teks ini dengan baik. Baik Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana rencana besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Baik, kalau begitu bagaimana kalau Ibu yang menjahit? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Itu saja, buatlah bendera yang sederhana mungkin. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana jika kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya warna merah putih, menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk segera menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan.
saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara sekalian untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus tahun lamanya, maka kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Luruskan, lurus, langkah tegak maju, jalan. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu, dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.